Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita memasuki perayaan Paskah di dalam suasana yang berbeda. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap dapat beribadah walaupun di rumah kita masing-masing secara online. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur di hadapan Tuhan ketika kita masih ada dan hidup saat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita mohon Allah yang menyiapkan hati kita agar ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita merasakan hadirat Tuhan hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Kristus sudah bangkit. Kebangkitannya sebagai penegasan bahwa di dalam Dia ada hidup, bukan hanya sekedar hidup, melainkan kehidupan kekal. Kuasa maut sudah dikalahkannya, dan Dia menang atas dosa. Mari kita bersorak bersama-sama. Katakan haleluya. Kita naikkan pujian haleluya. Kristus sudah bangkit. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kebaktian Paskah pada pagi hari ini bisa kita lakukan dengan satu dasar pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Dan Tuhan itu sangat setia memelihara hidup kita dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian
anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur. Walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja, namun di dalam rangka Paskah tahun ini, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan tetap memberikan kerinduan kepada kami untuk bisa beribadah bersama-sama. Kami bersyukur untuk sekali lagi pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan untuk kami, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Namun demikian juga ketika kami memeriksa kehidupan kami, perjalanan hidup kami selama 1 minggu ini, ya Tuhan, kami sungguh mohon pengampunan dari Engkau. Di tengah-tengah suasana keprihatinan seperti ini, hati kami seringkali muncul sungut-sungut di hadapan Tuhan. Kami merasa tidak puas akan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami merasa keadaan kami sulit, Tuhan. Kami tidak leluasa seperti waktu-waktu kemarin. Tuhan, ampuni kami kalau kami berkeluh kesah, kalau kami bersungut-sungut. Tuhan, biarlah kami terus mau menyerahkan perjalanan hidup kami walaupun sulit ini. Kami bersandar kepada Tuhan dan kami terus mempercayakan hidup kami ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya melalui ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami bermohon. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Seharusnya tidak ada satu hari yang boleh berlalu tanpa kita memuji dan bersyukur kepada Allah untuk karya dan penebusannya dan kebangkitannya bagi kita. Dia menjadi penebus kita untuk selamanya, dan di dalam Dia ada pengharapan. Pujian, ku menang sebagai pujian sukacita dan kemenangan bersama Yesus. Mari kita beritakan kepada semua orang
bahwa Yesus telah bangkit. Ku menang, ku menang. Di tengah situasi yang tidak menentu dan mungkin menakutkan bagi semua orang, terbukti bahwa manusia begitu rentan, tidak ada yang dapat dibanggakan dalam hidup ini. Ketika kita ada, kita sungguh membutuhkan anugerah Allah, karena hanya di dalam Dia ada pengharapan. Mari kita nyatakan janji kita kepada Allah. Tuhan, aku mau hidup bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku ingin menyembah-Mu, melakukan kehendak-Mu seumur hidupku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
pernyataan janji kita kepada Allah. Mari kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, kita taat kepada firman-Nya, memuji Engkau dan bersyukur karena kita membutuhkan anugerah dari Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Salam, salam damai sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita patut bersyukur karena hari Minggu ini kita bersama-sama dengan umat Kristen di seluruh dunia memperingati Hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kita bersyukur di tengah-tengah suasana keprihatinan semacam ini, saya Bapak Ibu dan Saudara bersama dengan keluarga masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dan juga mendengarkan uraiannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang sekali lagi Tuhan bukakan untuk kami. Di tengah-tengah masa keprihatinan ini, Tuhan masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Khususnya untuk menyambut Paskah, memperingati kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan uraiannya, kiranya Engkau menolong kami. Allah Roh Kudus yang akan melembutkan hati kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan untuk bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, tolong kami semua. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami bermohon kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Percayalah dan Beritakanlah, yang akan diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya
kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah yang menarik. Pada tanggal 27 Februari tahun 1991, lebih dari 29 tahun yang lalu, seorang ibu yang bernama Ruth menerima kabar bahwa anaknya yang menjadi tentara di Kuwait dikabarkan telah tewas oleh karena menginjak ranjau. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Ibu Ruth ini mendengar kabar tersebut, beliau mengatakan, "Saya tidak bisa menggambarkan duka yang mendalam dan rasa syok saya. Saya hampir tidak bisa menanggung kesedihan itu. Selama 3 hari saya menangis, saya marah dan merasa kehilangan. Selama 3 hari teman-teman mencoba menghibur saya, tetapi tidak berhasil karena saya telah kehilangan yang terlalu besar." Namun kemudian 3 hari dia menerima satu pesan melalui telepon yang berdering. Suara di ujung telepon itu berkata, "Ibu, ini saya masih hidup." Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kira-kira Bapak, Ibu, dan saudara menggambarkan ketika Ibu Ruth ini di dalam telepon mendengar suara anaknya yang berada di jauh sana? Dia akan berpikir, Bapak, Ibu, dan saudara, Ibu Ruth ini bertanya, "Benarkah itu suara anakku?" Dalam kesempatan wawancara televisi lokal, Ibu Ruth melukiskan suasana hatinya ketika dia mendengarkan suara anaknya itu. Dia berkata demikian, "Mulanya saya tidak percaya, tetapi kemudian saya mengenali bahwa itu adalah suara anak saya. Dan benar, dia masih hidup. Saya tertawa senang, saya menangis tapi senang. Perasaan saya campur aduk karena anak laki-laki yang saya pikir tewas di medan perang ternyata masih hidup. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang bisa memahami bagaimana perasaan senang saya pada waktu itu." Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Ibu Ruth yang semula mengira anaknya, orang yang dikasihinya, meninggal, tetapi kemudian dia begitu bergembira ketika mendengar bahwa anaknya itu masih hidup. Ibu Ruth yang putus asa, putus harapan, tetapi kemudian menjadi bergairah kembali karena mendengar bahwa anaknya itu masih hidup. Pengalaman seperti Ibu Ruth yang menerima kabar orang yang dikasih meninggal ternyata hidup, ternyata juga dialami oleh para wanita yang tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini. Mereka sedang putus asa, mengira Yesus mati, tetapi ternyata hidup. Tidak seperti anaknya Ibu Ruth yang sebenarnya tidak mati. Yesus sungguh mati dan dia bangkit dari antara orang mati itu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 memberikan penjelasan. Pada waktu pagi-pagi benar, Alkitab mencatat setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Para wanita datang ke kubur. Kemudian apa yang terjadi? Muncul gempa bumi di sana. Kemudian malaikat datang hadir, menggulingkan batu itu, dan Alkitab mencatat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malaikat itu duduk di atas batu, sehingga prajurit-prajurit yang berjaga-jaga di sana terkejut. Alkitab memberikan satu gambaran di dalam Alkitab itu, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Prajurit-prajurit itu terkejut. Demikian juga para wanita itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pesan malaikat untuk para wanita itu mengatakan, pergilah, katakanlah kepada murid-murid yang lain, dan percayalah bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang hidup. Pesan malaikat untuk para wanita itu juga berlaku untuk kita yang saat ini hidup dalam kondisi yang sedang prihatin ini. Pesannya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Kita harus percaya. Kita harus percaya dan mengabarkan, memberitakan bahwa Kristus Yesus telah bangkit dan Dia menang atas kematian itu. Kita harus percaya dan mengabarkan bahwa Yesus Kristus, Tuhanku dan Tuhanmu, telah bangkit dan telah menang atas kematian itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa saya, Bapak, Ibu, dan Saudara harus percaya akan kebangkitan itu? Mengapa kita harus percaya akan kebangkitan itu? Ketika kita memeriksa dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita menemukan beberapa alasan mengapa kita harus percaya akan kebangkitan Kristus itu. Yang pertama, kebangkitan Yesus Kristus itu merupakan satu kebangkitan yang real, satu kebangkitan yang nyata, bukan khayalan, bukan dongeng. Kalau kita memeriksa di sana, paling tidak muncul 4 saksi. Yang pertama, kesaksian dari malaikat itu sendiri. Malaikat itu mengatakan ia telah bangkit sebanyak 2 kali. Malaikat itu mengatakan ia telah bangkit sebanyak 2 kali. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Malaikat sendiri mengatakan sebagai saksi bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Kemudian saksi yang kedua, penampakan diri kepada para wanita itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 itu mengatakan Yesus menjumpai para wanita itu sendiri. Ketika malaikat mengatakan kepada perempuan-perempuan, wanita-wanita itu bahwa Yesus bangkit, kemudian mereka pergi menemui murid-murid di tengah jalan, Yesus menjumpai mereka sendiri. Yesus menjumpai mereka sendiri. Dan wanita-wanita itu menyaksikan kubur yang kosong. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malaikat itu menggulingkan batu yang besar. Bukan supaya Yesus bisa keluar dari pintu yang terbuka. Malaikat itu menggulingkan batu yang besar itu bukan supaya Yesus keluar lewat pintu yang terbuka. Tetapi supaya para wanita-wanita itu, supaya para perempuan itu bisa masuk ke dalam gua itu dan membuktikan dengan mata kepala sendiri bahwa mayat Yesus sudah tidak ada di dalam kubur tersebut. Wanita-wanita ini menjadi bukti bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan yang nyata. Bukan hanya itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, juga musuh-musuhnya.
Kalau kita memperhatikan dari Matius pasal 28 ayat 1, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 di sana, Bapak Ibu dan Saudara, musuh-musuhnya yaitu pengakuan dari prajurit-prajurit penjaga kubur dan imam-imam kepala. Mereka sebenarnya mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhanku dan Tuhanmu itu betul-betul bangkit dari antara orang mati. Kemudian saksi berikutnya adalah para murid yang ada di Galilea, yang kemudian Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 itu dijumpai oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah zaman yang semacam ini muncul begitu banyak teori-teori Bapak Ibu dan Saudara yang meragukan akan kebangkitan Yesus itu sebagai fakta sejarah, sebagai satu hal yang real, sebagai satu hal yang nyata. Tetapi Alkitab kita mengatakan, mengapa saya Bapak Ibu dan Saudara harus percaya kepada kebangkitan itu? Karena kebangkitan itu merupakan peristiwa yang nyata, yang real, bukan khayalan. Alasan yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kita harus percaya kepada kebangkitan? Kita percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus karena melalui kebangkitan itu Yesus Kristus menyatakan kemenangannya atas maut. Menyatakan kemenangannya atas maut. Kalau tadi malaikat berkata kepada perempuan-perempuan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ia tidak ada di dalam kuburan ini sebab ia telah bangkit. Perkataan itu sebenarnya mengatakan Yesus itu berkuasa atas maut. Yesus mengalahkan maut itu. Yesus sudah tidak terikat kepada kematian itu. Kematian sudah berhasil dikalahkannya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu secara persis dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus ketika melayani di atas muka bumi ini, Tuhan Yesus menundukkan alam semesta. Angin ribut diredakan, air diubahkan menjadi anggur. Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu menundukkan alam semesta. Tuhan Yesus juga berkuasa atas sakit penyakit. Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, orang yang buta, orang yang lumpuh. Tuhan Yesus juga berkuasa atas kuasa kegelapan setan itu. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, semua kuasa yang paling ultimat muncul di dalam kebangkitan itu, yaitu menang atas maut. Kebangkitan Yesus Kristus menyatakan kemenangannya atas maut. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus berbeda dengan kebangkitan-kebangkitan dari antara orang mati yang pernah tercatat di dalam sejarah. Kalau kita melihat Alkitab kita mencatat, Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa orang yang mati kemudian bangkit. Contohnya putra janda Sarfat, putra perempuan Sunem, putri Yairus, Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, Tabita atau Dorcas ketika ada di Yope yang dibangkitkan oleh Petrus, Eutikus di Troas ketika mendengarkan Rasul Paulus terlalu panjang berbicara, jatuh dari loteng itu meninggal, dibangkitkan melalui Paulus. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka semua mati, dibangkitkan, kemudian mati lagi. Kristus dibangkitkan dan hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kita percaya kepada kebangkitan Kristus itu? Karena kebangkitannya merupakan satu peristiwa yang nyata, yang real. Kebangkitannya itu mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu. Tetapi yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, kebangkitan Kristus itu kenapa kita harus percaya? Karena menyatakan kesempurnaan keselamatan orang yang percaya itu. Kebangkitan Kristus menyatakan kesempurnaan keselamatan orang yang percaya itu. Apa artinya? Artinya dengan kebangkitannya menunjukkan
klarifikasi bahwa pernyataan-pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Tuhan Yesus itu adalah benar. Pernyataannya, seluruh karyanya itu adalah benar. Kebangkitannya menyatakan dia itu adalah Allah. Roma pasal 1 ayat yang keempat mengatakan demikian. Menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebangkitan Yesus Kristus itu menyatakan kesempurnaan keselamatan orang percaya itu nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Petrus ketika mengirimkan suratnya kepada orang-orang Kristen yang tersebar, yang sedang mengalami penganiayaan yang berat. Rasul Petrus mengatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitannya menunjukkan pengorbanannya diterima untuk melahirbarukan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi melalui kebangkitan Kristus itu setiap orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus mendapatkan jaminan keselamatan, dan jaminan keselamatannya itu adalah sempurna. Ini merupakan sesuatu yang indah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa saya, Bapak, Ibu, dan Saudara harus percaya? Karena kebangkitannya adalah kebangkitan yang real. Karena kebangkitannya itu mengalahkan maut. Karena kebangkitannya itu menyatakan kesempurnaan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah suasana yang penuh keprihatinan ini, apa sangkut pautnya kebenaran-kebenaran ini di dalam hidup saya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Apa yang perlu kita lakukan ketika kita berada di dalam suasana yang semacam ini? Alkitab, firman Tuhan senantiasa relevan dalam hidup saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh sebab itu mari kita memikirkan paling tidak dua hal. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, percayalah, jangan takut. Percayalah, jangan takut. Kata jangan takut itu diulang 2 kali, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kata jangan takut itu diucapkan yang pertama oleh malaikat, ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kemudian perkataan jangan takut yang kedua diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, yaitu wanita-wanita, perempuan-perempuan itu, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Karena Yesus Kristus hidup, jangan takut. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kata jangan takut ini seringkali saya, Bapak, Ibu, dan saudara ucapkan tanpa makna. Ya, kenapa tanpa makna? Karena seringkali ucapan ini kita tidak mau direpotkan. Ya, contohnya ada seorang anak yang berkata kepada bapaknya ketika anak ini akan ke belakang. Ya, ayahnya, bapaknya bilang jangan takut. Ya, sebenarnya bapaknya mengatakan jangan takut itu sebagai alasan. Nak, kamu pergi sana ke sana sendiri. Ya, saya tidak mau direpotkan, saya mau nonton televisi, saya sedang asik dengan HP saya ini, saya sedang baca koran. Kamu pergi sana sendiri, ya, sehingga bapak ini mengatakan jangan takut. Atau mungkin ada seorang ibu yang ketika berdampingan dengan suaminya naik pesawat, suami ini mengatakan jangan takut ibu. Ya, sebenarnya
Ayah ini mengatakan jangan ganggu aku, ya, jangan ganggu aku mau tidur, ya, aku mau tidur di dalam pesawat ini. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi bukan demikian. Ketika Allah itu berkata jangan takut, ini berarti dia peduli. Ketika dia mengatakan jangan takut, itu artinya dia peduli. Seberapapun persoalan yang kita hadapi, dia peduli. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bolehkah sebenarnya kita takut itu? Bolehkah kita itu takut? Mazmur 56 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Bapak Ibu dan Saudara memberikan jawaban. Ketika Daud ditangkap oleh orang-orang Filistin di Gat itu, dia mengatakan demikian. Mazmur 56 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, pemazmur dalam hal ini Daud pernah merasa takut. Tetapi persoalannya bukan di situ. Tetapi persoalannya kemana kita mencari perlindungan. Kemana kita mencari pertolongan itu ketika kita merasa takut. Bapak Ibu dan Saudara, harus kita akui di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini, kita merasa takut, kita merasa cemas. Kita merasa cemas. Tetapi Tuhan mengatakan jangan takut, karena kita bisa datang mencari perlindungan itu kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika COVID-19 merajalela saat ini dan terlihat dengan kasat mata bahwa tidak ada kuasa sumber daya manusia apapun yang mampu untuk menghentikannya. Seolah-olah dengan mewabahnya COVID-19 ini, Bapak Ibu dan Saudara, manusia ditelanjangi secara terbuka akan kelemahannya. Manusia ditelanjangi secara terbuka akan kelemahannya. Segala kepintaran manusia dengan teknologi yang sedemikian canggih, kekuasaan, kekayaannya seolah-olah tidak mampu untuk membendung virus corona ini untuk menyerang kehidupan umat manusia. Seolah-olah pengharapan itu menjadi buram. Semuanya ini membuat kita berpikir bahwa masa depan itu tampak begitu suram. Kita mungkin bertanya, nanti ketika semuanya ini akan berlalu, butuh waktu berapa lama untuk menata kembali segala sesuatu, sistem ekonomi mungkin, sistem tatanan sosial, sistem tatanan politik untuk dikembalikan kepada realnya. Berapa lama? Berapa lama? Bapak Ibu dan Saudara, kita juga mungkin berpikir di dunia ini bukanlah tempat yang layak untuk didiami. Meskipun demikian, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetap ada secercah cahaya pengharapan yang dapat menerangi pandangan kita akan masa depan. Tetap ada secercah pengharapan yang dapat menerangi pandangan kita akan masa depan. Karena Kristus yang bangkit itu berkata, jangan takut, percayalah, jangan takut. Ini bukan hanya semata-mata perkataan yang untuk menenangkan. Betul menenangkan, tapi bukan hanya semacam itu. Obat bius untuk menenangkan. Tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan yang memiliki satu kuasa untuk menenteramkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita menyanyikan, mendengarkan, menyenandungkan satu lagu, sebab Dia hidup? Bapak, Ibu, dan Saudara, gagasan tentang lagu sebab Dia hidup itu muncul di benak seorang bapak yang bernama Bill Gaither pada tahun 1960-an. Saat itu sedang terjadi kerusuhan sosial di Amerika Serikat. Obat-obatan terlarang merajalela, sedang berkembangnya suatu teologi, pemahaman bahwa Allah itu telah mati. Kemudian munculnya konflik di Asia Tenggara. Istri dari Bapak Bill Gaither ini yang bernama Gloria sedang hamil. Dan mereka berpendapat bahwa saat ini bukanlah saat yang tepat untuk melahirkan seorang anak ke dunia. Namun ketika anak-anak mereka itu lahir, Bill berpikir tentang juru selamat yang hidup
Lalu kata-kata ini melintas di dalam benak Bapak Bill Gaither ini. Anak ini dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena dia hidup. Anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga ini dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena dia hidup. Dan muncullah lagu Sebab Dia Hidup, karena memang ada hari esok. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 2000 tahun yang lampau, Yesus bangkit dari kubur dan memberikan banyak tanda bahwa Dia hidup. Karena itu kita dapat terus melangkah mempercayainya saat menghadapi ketakutan. Sebab Yesus hidup, kita dapat menghadapi hari esok. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana supaya tidak takut? Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan di dalam Matius pasal 28 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, supaya tidak takut, kenalilah Tuhan dengan lebih baik. Mengapa kenalilah Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang berinisiatif menjumpai murid-murid perempuan yang sedang mengalami ketakutan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus berinisiatif menjumpai mereka. Sehingga Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Wanita itu mendekatinya. Wanita itu memeluk kakinya dan menyembahnya. Demikian juga Dia yang telah bangkit juga senantiasa datang, ingin menyapa kita dengan lemah lembut. Kalau kita memperhatikan tadi Mazmur 56 tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menyapa Daud melalui firman-Nya. Dia menyediakan diri untuk berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya kita mengerti janji-janjinya. Melalui firman-Nya kita memikirkan apa arti hidup kita ini. Kemana kita akan pergi. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari masa-masa yang semacam ini Tuhan mengundang kita. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan takut. Dan kita mendekat kepada Dia. Mari kita adakan misbah keluarga. Kita mengajak suami-suami, mengajak istri, mengajak anak-anak untuk berlutut bersama-sama di hadapan Tuhan. Menyerahkan hidup keluarga, menyerahkan masa depan supaya diatur, ditata oleh Tuhan sendiri. Namun bukan hanya jangan takut, tetapi juga beritakanlah. Beritakanlah, ayat yang ke-7 itu muncul 2 kali. Beritakanlah bahwa Ia sudah bangkit, beritakanlah Ia sudah bangkit. Ia akan menemui saudara-saudaranya di Galilea, yaitu orang-orang yang berjanji setia kepadanya sebagai keluarganya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, beritakanlah bahwa Yesus bangkit. Ada optimisme, ada pengharapan, percaya kepadanya. Dunia tidak ada pengharapan, karena dunia fana. Di dalam Kristus ada pengharapan, ada kehidupan kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini di tengah keluarga kita, marilah kita saling memberi semangat dengan memberitakan bahwa Yesus hidup. Dialah Allah yang memegang kendali atas jalannya sejarah manusia, termasuk kehidupan masa depan keluarga kita. Marilah kita beritakan kepada saudara-saudara kita, sampaikan bahwa ada sukacita, Kristus bangkit, Dia hidup, ada harapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Percayalah dan beritakanlah, Kristus telah bangkit, Kristus telah hidup. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi keluarga kita. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih. Kami mohon kemurahan-Mu. Kami memiliki pergumulan masing-masing ya Tuhan. Baik secara pribadi maupun di dalam keluarga kami.
Namun kami sekali lagi mohon kemurahan-Mu agar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, bahwa Kristus Yesus, Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang telah mengalahkan atas maut itu, Tuhan yang hidup itu, menguatkan kami, memberikan pengharapan akan masa depan kami pribadi maupun keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami menjalani hidup ini, kami saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling mendoakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus yang hidup itu. Kami bersyukur, kami bermohon. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Selaras dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan satu pujian vokal grup dari Morgen dengan judul Oh Happy Day. Paskah adalah hari bahagia karena Yesus telah membasuh dosa-dosa kita. Ia mengajarkan bagaimana berjuang dan berdoa serta hidup dengan penuh sukacita setiap hari.
Kita persiapkan persembahan pada pagi hari ini. Ada dua cara bagaimana kita memberikan persembahan. Yang pertama, kita siapkan di dalam amplop dan kita simpan dan nanti kita kumpulkan secara bersamaan ketika kita beribadah bersama-sama di gereja. Yang kedua, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA seperti yang tertulis di layar. Mari kita naikkan satu pujian, Hidup Bagimu. Tuhan, terima kasih ketika pada pagi hari ini kami dapat memberi semuanya itu karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh melihat begitu banyak kehidupan yang kami alami, begitu Engkau campur tangan, kami boleh melihat kebaikan-Mu yang luar biasa, kemurahan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin terus belajar bersyukur. Bukan hanya melalui uang yang kami persembahkan kepada Tuhan, tetapi sungguh-sungguh kami boleh memberikan yang terbaik melalui hidup kami. Terima kasih dan terimalah persembahan ini Tuhan, boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat. Ada dua pokok yang akan kita doakan. Yang pertama, berdoa agar dampak COVID-19 di bidang ekonomi dapat dikendalikan pemerintah, khususnya kebutuhan pokok. Yang kedua, agar Tuhan yang mencukupkan kebutuhan pokok setiap keluarga dalam masa prihatin ini. Mari kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan suara di dalam doa kita. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Ketika suasana yang berbeda, suasana yang mencekam dan menakutkan yang terjadi saat ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap campur tangan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa ketika Engkau melakukan sesuatu yang baik, kami percaya Engkau juga akan memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk setiap pemerintah Tuhan yang saat ini sedang menanggulangi beberapa hal. Kiranya Engkau memberikan kebijakan, hikmat kepada Presiden dan seluruh stafnya di dalam mengendalikan suasana ini, agar khususnya secara ekonomi dapat dikendalikan, khususnya untuk kebutuhan pokok boleh tercukupi. Dan Tuhan, kami rindu bahwa setiap keluarga, mungkin ada beberapa keluarga yang cukup
atau yang berkekurangan, kiranya Engkau terus campur tangan, sehingga setiap keluarga di masa yang prihatin ini terus tercukupkan untuk kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menjadi penolong, dan di dalam Engkau ada harapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pokok doa kami ini. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melanjutkan perjalanan hidup kita. Walaupun mungkin di dalamnya akan banyak kesulitan-kesulitan, namun biarlah tangan kita menengadah kepada Tuhan yang akan menuntun dan akan menolong kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami mewakili majelis dan jemaat mengucapkan Selamat Paskah 2020. Tuhan memberkati. Percayalah dan hanya berharaplah kepada Tuhan, karena Dialah penebusku dan penolongku. Beritakanlah karyanya yang begitu besar, yang sudah berkarya di dalam hidup kita, sebab Dia hidup. Bersaat teduh dan Tuhan memberkati.